Orang yang kecewa karena dia mau menyenangkan dagingnya sendiri. Tetapi di sini kita belajar bagaimana fokus terhadap Bapa di surga. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dengan harapan kita, kita tahu kita belajar menyukakan Bapa di surga. Kita tidak terikat dengan hal-hal ini. Kita tidak lagi fokus kepada hal-hal ini. Tetapi kita fokus kepada Bapa di surga. Bagaimana jiwa kita, perasaan kita, supaya hanya menyenangkan Bapa di surga. Dan semua peristiwa itu hanya untuk mengubah perilaku kehidupan kita. Untuk belajar bagaimana menyukakan Bapa di surga. Tidak mudah, saudara. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Tetapi kita belajar berdiam diri. Kita belajar menjalani apa yang Bapa inginkan untuk kita alami. Maka di sini kita mengerti, di sini kita memahami bagaimana kita terus berjuang menyukakan Bapa di surga. Bukan berjuang menyenangkan daging kita. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, apa yang saudara rasakan ketika yang saudara inginkan tidak pernah bisa saudara dapatkan? Apa yang terjadi ketika saudara punya harapan tetapi harapan tersebut tidak pernah bisa saudara dapatkan? Di dalam kehidupan kita, begitu banyak harapan, begitu banyak keinginan yang ingin kita capai. Tetapi apakah yang kita harapkan, yang kita capai tersebut benar-benar menyukakan kita? Seringkah apa yang kita harapkan tersebut kita dapatkan? Seringkah segala cita-cita kita tersebut kita wujudkan dalam kehidupan kita? Apa yang saudara rasakan ketika semuanya itu tidak pernah bisa saudara dapatkan? Apa yang terjadi, saudara? Lalu bagaimana saudara bisa mencapai semuanya itu? Apa yang saudara mampu untuk lakukan? Mari kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mengejar semuanya itu, kita sering sekali berjuang dengan keras. Kita sering sekali berusaha dengan keras supaya kita bisa memenuhinya. Apapun, saudara, kalau saudara dan saya ketika tidak berhasil mendapatkan apa yang kita harapkan dan keinginkan, maka ada satu rasa kekesalan, kekecewaan yang begitu mendalam, sehingga kita merasa bahwa hidup ini rasanya sia-sia. Kok Tuhan seperti tidak adil? Kok Tuhan rasanya tidak mau membela kita? Katanya kita orang Kristen yang punya kuasa. Katanya kalau kita percaya kepada Yesus Tuhan, maka segala apa yang kita inginkan Tuhan pasti berkati. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka segala sesuatu yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus bisa kita dapatkan. Hal ini yang sering terjadi dalam benak pikiran kita. Di mana saudara berada saat ini, saudara mari pikirkan, renungkan. Benarkah seperti yang kita dengar selama ini, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun yang kita minta dan kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pasti dapatkan? Benarkah demikian? Mari kita mulai mempelajari, kita mulai memikirkan. Kalau memang seperti itu, maka lihat begitu banyak orang-orang yang dia lakukan, yang dia inginkan, hanya menyenangkan dagingnya saja. Ketika dia tidak bisa memuaskan dagingnya, ketika dia tidak bisa menyenangkan perasaannya, maka dia akan kecewa. Bagaimana dengan orang tua ketika dia punya anak-anak dan dia mengharapkan anak-anaknya ini dia belajar rajin, dia menjadi anak yang pintar, dia menjadi anak yang pandai, ketika dia bisa menyenangkan orang tuanya, maka kita sebagai orang tua akan merasa sukacita, merasa beruntung kita punya anak yang bisa mengerti dan menyukakan perasaan kita sebagai orang tua. Kita berjuang mengarahkan dia. Tanpa anak ini memikirkan segala sesuatu, kita pikirkan masa depannya. Yang kita harapkan dia nurut sama kita, dia mau belajar seperti kita, dia mau terus berjuang supaya dia bisa benar-benar menyukakan kita. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan saudara dan saya?
Adakah kita menyukakan Bapa di surga? Setiap yang kita lakukan, adakah kita memikirkan Bapa di surga kecewa atau tidak? Kalau kita bisa kesal, kita bisa marah, tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita bisa merasa bahwa kok rasanya seperti ini hidup. Saudara, pernahkah saudara memikirkan Bapa kita di surga, Dia rela menebus saudara dan saya. Bahkan Dia membayar lunas dengan darah putra tunggalnya, junjungan kita Tuhan Yesus Kristus, agar saudara dan saya, kita ditebus dari cara hidup kita yang lama, sehingga kita tidak boleh kembali lagi ke cara hidup kita yang lama, yaitu cara hidup yang hanya menyenangkan daging dan perasaan kita. Dia rela anaknya, putra tunggalnya tersebut, Dia korbankan di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, supaya bisa melakukan apa yang Dia inginkan, supaya bisa menyukakan Bapa di surga. Ketika kita tidak bisa menyukakan Bapa di surga, ketika kita hidup sesuka hati kita sendiri, ketika kita tidak memahami apa yang Bapa kehendaki, bagaimanakah perasaan Bapa? Kalau kita sebagai orang tua di muka bumi ini saja kita bisa merasakan suatu kekesalan, kekecewaan yang begitu mendalam karena apa yang kita harapkan dari anak-anak kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu pula Bapa di surga. Dia pun bisa kesal dengan kehidupan kita, dengan cara hidup kita yang sesuka hati kita. Dia bisa mengalami kesal kalau saudara dan saya tidak pernah mengerti dan memahami bahwa Dia menginginkan supaya kita bisa menyukakan Dia. Segala peristiwa kejadian dalam kehidupan kita dari hari ke hari, Dia izinkan, yaitu untuk membentuk saudara dan saya, untuk menggiring saudara dan saya, agar terus mengarahkan hidup kita, pikiran kita, perasaan kita hanya kepada Bapa di surga. Saudara, mari ketika kita masih punya waktu, janganlah buat Bapa di surga kesal dengan perilaku kita. Kita harus memiliki perilaku-perilaku seperti Kristus, di mana Kristus bisa menyukakan Bapa di surga ketika Dia dikecewakan, ketika Dia difitnahkan, ketika Dia mungkin tidak disukai oleh orang lain, ketika Dia mungkin mau dijahatin, dan bahkan ketika Dia mau disalib, Dia tetap menyukakan Bapa di surga. Dia bisa saja ketika Dia mau disalib, ketika Dia diadili, ketika Dia ditombak dan dicambuk, Dia membela diri. Tetapi luar biasanya, Dia memberikan teladan kepada saudara dan saya. Dia tidak membela diri. Dia tidak kesal sama sekali. Dia tidak mengumpat. Dia tidak marah. Bagaimana dengan orang-orang percaya pada saat ini? Adakah bisa seperti ini? Adakah dia berjuang untuk meneladani seperti yang Yesus lakukan ketika difitnah, ketika disakiti, ketika dihianati, ketika diludahi? Seharusnya kalau kita sebagai orang percaya, kita meneladani apa yang Tuhan kita lakukan. Tidak pernah marah, tidak pernah kesal, tidak pernah kecewa. Tetapi yang terjadi, kita sering sekali kecewa. Ketika kita kecewa, kalau kita merenungkan, ketika kita kecewa, sebenarnya kita masih sakit. Kita masih mengalami krisis di dalam jiwa kita. Kalau orang yang benar-benar fokus kepada Bapa di surga, ketika dia tidak mengharapkan apa yang dia inginkan untuk dagingnya, dia tidak pernah kecewa, saudara. Orang yang kecewa karena dia mau menyenangkan dagingnya sendiri. Tetapi di sini kita belajar bagaimana fokus terhadap Bapa di surga. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dengan harapan kita, kita tahu kita belajar menyukakan Bapa di surga. Kita tidak terikat dengan hal-hal ini. Kita tidak lagi fokus kepada hal-hal ini. Tetapi kita fokus kepada Bapa di surga. Bagaimana jiwa kita, perasaan kita, supaya hanya menyenangkan Bapa di surga. Dan semua peristiwa itu hanya untuk mengubah perilaku kehidupan kita, untuk belajar bagaimana menyukakan Bapa di surga. Tidak mudah, saudara. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tetapi kita belajar berdiam diri. Kita belajar menjalani apa yang Bapa inginkan untuk kita alami. Maka di sini kita mengerti, di sini kita memahami bagaimana kita terus berjuang
menyukakan Bapa di surga. Bukan berjuang menyenangkan daging kita, bukan berjuang memuaskan hawa nafsu kita, tetapi saudara dan saya, kita harus berjuang memuaskan hati dan perasaan Bapa di surga. Saudara dan saya, kita harus dengan tekun, dengan ulet, bagaimana kita bisa melakukan apa yang membuat Bapa di surga senang dan tersenyum melihat setiap perilaku saudara dan saya. Mari saudara, adakah kekesalan dalam diri kita untuk setiap hal? Ketika kita masih memiliki kekesalan, berarti kita masih terikat, sehingga kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Tetapi sebagai orang percaya, seharusnya dia terikat terhadap Bapa di surga, sehingga apa yang dia tidak dapatkan hanya untuk menyenangkan dagingnya sendiri, dia tidak pernah lagi merasakan kekecewaan. Tetapi yang dia harapkan hanya Bapa di surga tersenyum melihat setiap perilaku kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara, kita fokus terikat kepada Bapa di surga, sehingga kita tidak lagi kecewa atas dunia ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.